Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat terserap oleh diri kita. Oke anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama, kita akan pelajari membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Anak-anak, kalian masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan pada fakta atau kenyataan dan bersifat informatif. Anak-anak, untuk memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, kalian perlu membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, menandai kata-kata atau kalimat-kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks non-fiksi. Nah, anak-anak, ide pokok serta informasi-informasi penting yang telah ditemukan dari teks non-fiksi yang dibaca dapat disampaikan melalui ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Nah, anak-anak, berikut ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi, dan memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Anak-anak, bentuk kenampakan alam negara Indonesia sangat beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, dan lain-lain. Yang pertama yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dipakai untuk permukiman penduduk. Masyarakat yang berada di daerah ini sangat beraneka ragam, dan masyarakat di pedesaan melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam. Ada juga yang bekerja di pabrik, berjualan, dan bekerja sebagai pengrajin. Anak-anak, masyarakat di perkotaan sebagian besar bermata pencaharian di bidang industri. Masyarakat di perkotaan biasanya tidak mempunyai tanah yang cukup luas, sehingga jarang yang melakukan kegiatan bercocok tanam. Sebagian lagi, masyarakat perkotaan menjadi bekerja di pusat pemerintahan atau sebagai pegawai swasta. Berikutnya yaitu dataran tinggi. Anak-anak, dataran tinggi merupakan dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di daerah dataran tinggi selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bertani, ada juga yang memanfaatkan potensi lain yang tersimpan di daerahnya. Potensi tersebut salah satunya yaitu adalah wisata. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pemandu wisata, berjualan di tempat wisata, dan membuka penginapan. Berikutnya yaitu pantai.
Anak-anak, pantai merupakan perbatasan daratan dengan laut. Mata pencarian sebagian besar penduduk pantai adalah sebagai nelayan. Nelayan mencari aneka hasil laut seperti rumput laut, kerang, dan ikan laut untuk dijual ke pelelangan ikan. Ada juga yang melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah wisata pantai. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata pantai diantaranya yaitu menjual souvenir, membuka restoran dan penginapan, serta menyediakan jasa transportasi. Berikutnya yaitu sungai. Anak-anak, sungai banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan irigasi. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai pusat ekonomi seperti di Kalimantan. Masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan memanfaatkan sungai untuk pasar terapung. Anak-anak, pasar terapung juga dijadikan sebagai tempat wisata. Para penjual dan pembeli menggunakan perahu klotok untuk melakukan jual beli. Nah, anak-anak, selain itu, barter itu berlaku di pasar terapung. Barter adalah bertukar barang. Oke, anak-anak, berikutnya yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Anak-anak, kenampakan alam negara Indonesia sangat beragam. Ada kenampakan alam berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, selat, pegunungan, perbukitan, dan sungai. Selain kenampakan alam, ada juga kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh kenampakan buatan. Yang pertama yaitu waduk atau bendungan dibuat untuk irigasi dan PLTA. Kemudian kebun binatang dibuat untuk melindungi hewan. Permukiman dibuat untuk tempat tinggal manusia. Kemudian pelabuhan dibuat untuk tempat bersandar kapal-kapal. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh kenampakan buatan. Nah, berikut ini pemanfaatan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Anak-anak, kenampakan alam dan kenampakan buatan dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang ekonomi. Oke, anak-anak, berikut ini beberapa contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kenampakan alam dan kenampakan buatan di sekitar. Ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Anak-anak, negara Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Usaha petani mengelola sumber daya alam, tanah, dan tumbuhan. Usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung, dan sayur mayur. Hasil pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Anak-anak, kegiatan bertani dan menjual tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Lalu, berikutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Anak-anak, kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan ataupun dengan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia misalnya ada kopi, ada teh, ada kelapa sawit, ada tebu, ada karet, dan kopra. Beberapa hasil tanaman perkebunan itu ada yang dijadikan sebagai barang ekspor. Ekspor dari hasil pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat maupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal dengan perkebunan inti rakyat atau PIR. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Anak-anak, peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu,
peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Di antaranya yaitu ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan burung. Nah, anak-anak, hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Anak-anak, sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut meliputi perairan darat dan perairan laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Usaha perikanan darat dilakukan di perairan darat seperti sungai, danau, kolam, dan empang. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ada ikan mas, ikan gurami, mujair, patin, tawas, gabus, dan ikan lele. Kemudian perikanan laut. Nah, anak-anak, wilayah perikanan laut di Indonesia sangat luas, berpotensi menghasilkan ikan yang melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap diantaranya yaitu ada ikan tongkol, ikan tuna, ikan bawal, ikan kembung, dan ikan teri. Nah, saat ini telah dikembangkan perikanan di tambak pantai. Hal ini telah dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dengan hasilnya yaitu antara lain ada kerang, ada udang, dan ada rumput laut. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Anak-anak, pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain ada minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, dan biji besi. Barang tambang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan industri transportasi dan pembangunan. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Anak-anak, industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam. Anak-anak, industri dapat menambah nilai guna barang. Di Indonesia memiliki industri yang cukup berkembang. Di antaranya yaitu ada industri alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Lalu gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. Kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Lalu karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Kemudian ada kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. Pemintalan benang terdapat di Jawa Barat, yaitu Patal Bandung. Lalu Jawa Tengah yaitu ada Patal Cilacap, Patal Semarang, dan Patal Tegal. Kemudian industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN itu terdapat di Bandung. Kemudian kegiatan ekonomi di bidang perhutanan. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak hutan. Hutan tersebut dikarenakan kondisi iklim yang menunjang, yaitu iklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Anak-anak, hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah. Di antaranya yaitu ada kayu, ada rotan, ada damar, ada getah perca, dan ada getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, yaitu perabotan rumah tangga. Oke anak-anak, untuk masuk ke materi berikutnya yaitu peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, rasa nasionalisme bangsa Indonesia muncul sejak berdirinya organisasi pemuda pertama, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Semangat ini diperkuat dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1945. Setelah melalui perjuangan dan pengorbanan yang panjang, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Tepat sehari sebelum proklamasi dibacakan, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari penculikan ini adalah supaya kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendukung Jepang. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh para pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu dari golongan muda ada Soekarni, DM Diah, dan Sudiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, dikibarkan pula bendera merah putih sebagai bendera negara. Anak-anak, pengibaran dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.